Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ilmu, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahwa ilmu dan ulama adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kalau kita lihat definisi ilmu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu adalah sifat yang membuat orang yang mempunyai sifat itu akan menjadi mulia. Itu ilmu. Jadi kalau ada orang dia memperoleh anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang hak, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Itulah ilmu. Dia tidak nampak, tidak kelihatan, tetapi ketika dia menempel pada seseorang yang Allah kehendaki, maka orang itu akan menjadi orang yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ulama. Ulama itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata alimun. Alimun artinya orang yang berilmu. Alimun itu merupakan isim fa'il dari alima, artinya mengetahui. Jadi kalau alima artinya mengetahui, dia laki-laki mengetahui. Kalau alimun artinya seorang laki-laki yang mengetahui. Ya. Kalau ulama artinya beberapa orang yang alim, beberapa orang yang berilmu. Ulama adalah orang yang Allah anugerahi ilmu. Jadi kalau ilmu adalah sifatnya sesuatu value yang menempel pada orang alim, sedangkan orang alim adalah orang atau subjek yang menjadi tempat menempelnya ilmu. Begitu mulianya ilmu, begitu mulianya ulama ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Artinya Allah telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Malaikat dan orang-orang yang Allah anugerahi ilmu, mereka adalah orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya ilmu ini sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda, di mana beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, telah bersabda baginda Nabi kepada Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu di majelis ilmu sa'atan, sebentar saja. Jadi sa'atan itu biasanya dimaknani 1 jam atau sesaat. Di majelis ilmu, la tamassa qalaman wala taktuba harfan khairul laka min itki alfi raqabati. Di mana engkau duduk di majelis ilmu seraya tidak memegang pena, engkau tidak menulis 1 huruf pun, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Bayangkan Bapak Ibu, kita duduk di majelis ilmu, belajar mencari ilmu bersama ulama, itu pahalanya jauh lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak. Bayangkan, memerdekakan 1 orang budak saja nilainya luar biasa. Ya, kalau perbudakan itu sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu itu masih ada, ya, warisan jahiliyah yang namanya perbudakan. Salah satu cara memerdekakan perbudakan adalah dengan ini, iming-iming begitu besar pahala memerdekakan budak. Itu Bapak Ibu.
Wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Engkau melihat, engkau memandang wajah orang yang berilmu, itu jauh lebih utama bagimu daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kuda itu harganya mahal sekali. Katakan kalau zaman sekarang itu sekitar 30 juta per ekor. Itu belajar bersama orang alim, melihat wajah orang alim, pahalanya lebih utama daripada memerdekakan 1000 ekor kuda. Berarti berapa miliar nilainya? Memandang bukan memandang mencari kesalahannya, tetapi memandang wajah orang alim dalam rangka karena mahabbah, karena cinta, karena rindu. Lanjutan dari hadis ini, wassalamuka al alim khairul laka min ibadati alfi sanati. Salam yang engkau ucapkan terhadap orang alim itu pahalanya lebih utama daripada beribadah 1000 tahun. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ketika kita berjalan-jalan, saat itu kita bertemu dengan orang yang alim, dengan seorang ustadz, dengan seorang kiai, dengan seorang habib misalkan. Kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Syekh, atau assalamualaikum ya habib. Salam yang kita ucapkan itu pahalanya lebih utama daripada beribadah 1000 tahun. Bapak Ibu yang berbahagia, ini menunjukkan betapa besar keutamaan dari orang yang alim, sehingga kita sangat dianjurkan untuk sering-sering duduk bermujalasah bersama mereka untuk mencari ilmu, sering memandang wajah mereka dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan mahabbah, karena mereka Allah karuniai ilmu. Saat kita bertemu dengan orang alim, kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka, karena mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Seorang yang alim, yang faqih, yang wirai, itu jauh lebih berat menggodanya bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tetapi mereka bodoh dalam ilmu, walaupun mereka itu orang yang wirai. Artinya ketika ada seorang yang berilmu, seorang ulama, mereka punya ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Mereka seorang yang wirai. Wirai artinya menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, menjaga diri dari perkara-perkara yang Allah larang. Orang alim ini mereka lebih berat bagi setan untuk menggoda, untuk menjerumuskan, untuk merayu, daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Jadi ada 1000 orang yang ahli ibadah, tapi mereka tidak punya ilmu. Ibadahnya tanpa ilmu, ibadahnya kosong tanpa panduan ilmu, mustahidin, walaupun mereka itu sungguh-sungguh dalam ibadah, tetapi mereka bodoh tanpa ilmu, walaupun mereka itu orang yang wirai. Ini merupakan salah satu keutamaan dari ilmu, ya. Jadi orang yang berilmu itu jauh lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang ahli. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Artinya keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan pada malam purnama dibanding dengan bintang gemintang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita lihat ketika malam telah muncul, ketika gelap telah datang, kemudian kita lihat pada saat tanggal 15 muncullah yang namanya bulan purnama.
Bulan purnama ini mampu menerangi alam semesta dengan cahayanya yang indah sekali, dengan cahayanya yang sangat teduh. Cahaya daripada rembulan pada malam bulan purnama ini jauh lebih utama daripada cahaya bintang-bintang yang jumlahnya ada ribuan di angkasa. Ini menunjukkan bahwa cahaya, keberkahan, manfaat dari orang yang berilmu, seorang alim, seorang ulama, itu jauh lebih utama apabila kita bandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Apalagi jika orang alim ini betul-betul mengamalkan ilmunya, betul-betul mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Mereka ini orang yang betul-betul memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Maka mari kita belajar ilmu, terutama ilmu-ilmu dasar agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu akhlak, yang mana ilmu-ilmu ini akan menjadi pedoman ketika kita mengerjakan suatu amal ibadah. Semoga amal ibadah kita disertai dengan ilmu, dan amal ibadah kita yang disertai dengan ilmu ini nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, semoga bermanfaat. Akhir qauli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.